Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini kegiatan kajian kita ini masih tetap dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan selalu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan bisa menjadi lunak, sehingga dengan begitu segala kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya itu dapat kita terima dengan sebaik-baiknya, dan kita usahakan bagaimana agar supaya dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini, sehingga selain kita mengimani terhadap kebenaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah, kita juga melaksanakan kebenaran tersebut dengan baik, sehingga terkumpul di dalam hati kita ini iman dan amal soleh, sebagaimana yang banyak sekali disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah semuanya yang berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya yaitu ayat yang bagian akhir daripada ayat yang ke-40 dan juga ayat yang ke-41. Ayat ini apabila kita baca akan menyampaikan kepada kita semuanya ini bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang mana oleh Allah diberikan kekuasaan, dan orang-orang tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mau menolong terhadap agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz.
Sesungguhnya Allah itu adalah maha kuat, lagi maha perkasa. Jamaah semuanya yang berbahagia, di dalam ayat yang kita baca ini, di sini terdapat penguat-penguat yang di dalam bahasa Arab itu disebut taukid. Penguat yang pertama yaitu kalimat la, walayan suronna. La di situ adalah lam taukid, lam penguat. Yang kedua adalah nun, walayan suronna. Padahal asalnya adalah yan suru. Terus di belakangnya ada nun. Nun di situ adalah nun taukid. Taukid itu artinya penguat. Karena bersifat penguat artinya adalah sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh Allah akan memberikan pertolongan. Jamaah semuanya yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Muhammad kita baca ayat yang berbunyi in tansurullaha yansurkum. Jika kamu semuanya menolong kepada agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu semuanya. Di situ ada in. Di dalam nahwu in tersebut dinamakan in syartiyah. Jadi in di situ sifatnya adalah berupa syarat. Syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah kamu harus mau menolong terhadap agama Allah. Intan surullaha, jika kamu menolong terhadap agama Allah, yansurkum, pasti Allah memberikan pertolongan kepada kamu semuanya. Itu adalah bersifat umum, ditujukan kepada siapa saja. Tetapi di dalam ayat yang kita baca ini, yang disebutkan oleh Allah yang akan mendapatkan pertolongan itu siapa? Yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan diberikan pertolongan itu siapa? Dan pertolongan Allah itu adalah bersifat pasti. Pasti. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan sehingga orang tersebut akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan untuk menolong itu bagi Allah adalah sangat mudah sekali. Karena apa? Karena Allah itu maha kuat. Innallaha laqawiyyun. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kuat, aziz, maha perkasa. Oleh karena itu mudah bagi Allah untuk memberikan pertolongan. Yang akan diberikan pertolongan oleh Allah itu siapa? Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang apabila kami Allah memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi. Orang kuasa berarti pejabat, berarti urusan dengan masalah kenegaraan, urusan dengan masalah kenegaraan. Kemarin-kemarin kita baca
ayat-ayat yang menerangkan tentang negara. Ada negara Saba, ada negara yang tidak disebutkan oleh Allah, negara yang sifatnya adalah umum. Ada orang-orang yang hidup di dalam negara itu kesukaannya adalah gaya hidup mewah, namun tidak diperhatikannya kemewahan yang dia gunakan itu sumbernya dari mana. Sekarang apabila kekuasaan itu ada di tangan, sudah diberikan oleh Allah, orang tersebut aqomus sholah, mereka selalu mendirikan sholat. Tidak hanya cukup sholat itu didirikan oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain pun diperhatikan. Bagaimana agar supaya orang lain itu juga orang-orang yang betul-betul mau untuk mendirikan sholat. Jamaah yang berbahagia, penduduk negara kita ini mayoritasnya adalah Islam, tetapi yang mau mendirikan sholat itu berapa? Lah, kalau sudah begitu mestinya apabila orang tersebut mempunyai kekuasaan, dia menjadi pejabat, harus diperhatikan. Jangan sampai agamanya Islam tetapi tidak sholat. Oleh karena itu diperhatikan, orang-orang tersebut harus betul-betul mau untuk mendirikan sholat. Jamaah yang berbahagia, konon kabarnya di Malaysia Jumatan itu ada jadwalnya. Apabila ada orang tidak Jumatan 3 kali berturut-turut, maka orang tersebut tentu akan ditanya, apa sebabnya kok tidak Jumatan? Apa sebabnya? Kita di sini seolah-olah bebas saja. Kepedulian kita terhadap sholat itu boleh dikatakan jauh panggang dari api. Tidak sesungguhnya. Lah, ini adalah merupakan tugas pejabat. Padahal kita saksikan kayaknya tidak ada pejabat di negara kita ini yang memperhatikan bagaimana rakyatnya itu betul-betul mau memperhatikan sholat, mau mendirikan sholat. Immakannahum fil ardi aqomus sholah wa atawuz zakah, dan mereka semuanya mengeluarkan zakat. Zakat dikeluarkan karena apa? Karena dari zakat yang dikeluarkan tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraannya masyarakat, bukan malah mencari jalan
bagaimana agar supaya uang itu hanya dimiliki olehnya tetapi tidak pernah dikeluarkan. Jamaah yang berbahagia, ini sekali lagi yang harus betul-betul menjadi perhatian orang, perhatian pejabat, apabila mereka semuanya itu memegang kekuasaan. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka semuanya selalu memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf. Wa nahau anil mungkar, dan mereka semuanya mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jamaah yang berbahagia, hal-hal yang pantas menurut agama untuk dilakukan oleh rakyatnya itu harus menjadi perhatiannya. Hal-hal yang tidak pantas dan itu harus ditinggalkan di dalam kehidupannya juga harus menjadi perhatian dari seorang pejabat. Jamaah yang berbahagia, tetapi di negara kita ini mau menyusun undang-undang tentang porno itu saja susahnya setengah mati. Makanya yang bersifat porno-porno itu jalan terus. Padahal pejabat-pejabatnya mayoritas adalah beragama Islam, bertanggung jawab terhadap apa yang pantas dikerjakan dan apa yang tidak pantas dikerjakan. Jamaah yang berbahagia, kalau itu dilakukan, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan dijumpai di dalam hidupnya. Walayan surannallahu mayyan suruh, dan sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mau menolong terhadap agama Allah. Walillahi akibatul umur, dan bagi Allah itu adalah akibat dari semua urusan yang dikerjakan oleh manusia di dalam kehidupannya, termasuk yang kita kerjakan, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab daripada apa yang sudah kita perbuat itu semuanya akan ditanyakan kepada kita. Walillahi akibatul umur, bagi Allah akibat segala urusan. Jamaah yang berbahagia, ayat yang menerangkan tentang pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin-kemarin adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan Allah. Oleh karena itu, apabila kita semuanya betul-betul berpegang terhadap segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka insya Allah pertolongan Allah itu pasti dan pasti akan kita dapatkan. Mudah-mudahan ayat-ayat tersebut betul-betul bisa
berpengaruh terhadap kita semuanya, sehingga usaha-usaha dapat kita lakukan untuk melaksanakan sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.